الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح الغالبين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها من يهدينا الله فيبصر مثل ثواب قراءتنا مع ظاهر آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعمومنا مسلمين مسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتابعين في هذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا في مقدمتهم شيخنا معلم شيخنا حزام. أسأل الله سبحانه وتعالى لينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه بها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, bil khusus Mauhibul Bait keluarga besar Muallim Syekh Hazami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari Sabtu ini tanggal 1 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti dan meneruskan pengajian yang dulu pernah Muallim adakan setiap hari Sabtu siang. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah, amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahlanya sampai kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, serta dosa-dosa kita dan dosa mereka semua diampuni. Berikut ilmu pengetahuan yang kita tuntut, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita baca agak mundur belakang. Jadi bacaan kita kalau nggak salah yaitu ayat 148 Surat An-Nisa, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Ini ada juz la yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. La yuhibbullah, Allah tidak suka al-jahra bis-su'. Allah tidak suka al-jahra, hanya menampakkan. Allah tidak suka menampakkan asu, amal buruk. Baik, minal qaul, ucapan. Allah tidak suka menampakkan ucapan yang buruk. Nah, ini nanti ada berbagai versi penafsiran. Nanti kita lihat berbagai ulama menafsirkan ayat ini. Illa mazulim, kecuali bagi mereka yang dizalimi. Bagi mereka yang dizalimi boleh mengatakan kata yang su' walaupun dinyatakan. Ada pengecualian. Itu menurut zahir ayat. Sekarang bagaimana penafsiran? Yang pertama, qala ahlul ma'ani. Allah berkata ahlul ma'ani, ahlul lughah ini. Ilmu ma'ani, ilmu ulama.
telah berkata ulama pakar bahasa ahli ma'ani. Apa itu la yuhibbullahu jahra bisu? Kata mereka, annahu ta'ala la yuhibbul jahra bisu'i wa la ghairal jahri bihi. Jadi kata-kata Allah tidak suka perkataan menyatakan perkataan yang buruk, itu bukan berarti yang tidak disukai Allah dinyatakan, walaupun tidak dinyatakan pun nggak boleh. Kalau yang lain Allah tidak suka memperdengarkan seseorang berkata buruk di suaranya dikeraskan. Jadi kata ulama bukan hanya perkataan buruk yang dilarang itu ketika kita keras, walaupun nggak keras juga Allah nggak suka. Memang kalau nggak dikeraskan Allah suka, tidak. Walaupun tidak dikeraskan pun Allah tidak suka. Ini kata ahlul ma'ani. Kata ahlul ma'ani, annahu ta'ala la yuhibbul jahra bisu'i wa la ghairal jahri. Dinyatakan dan tidak dinyatakan perkataan yang buruk itu tidak disukai oleh Allah. Yakni minal qawli al-qawli qabih. Jadi al-jahra bisu' yang qaulul qabih, perkataan yang jelek, nah itu tidak boleh, baik diucapkannya dengan keras ataupun diucapkannya dengan tidak keras. Allah nggak suka. Nah, kecuali bagi mereka yang dizalimi itu boleh mengatakan kata-kata yang jelek, boleh sebagai balasan terhadap orang yang menzaliminya. Illa wastisna mutasil. Ada yang mengatakan bahwa illa di sini istisna mutasil. Ya. Jadi istisna ada dua, ada istisna mutasil, ada istisna munqati'. Nah, kalau mutasil itu mustasnanya itu sejenis mustasna minhu, ya. Sejenis. Khawajal qaum illa zaidan. Khawajal qaum illa zaidan. Mana mustasna minhu. Mustasna itu yang sesudahnya ilah. Mustasna minhunya yang sebelum ilah. Nah, yang sesudahnya ilah mustasna. Sejenis dengan yang sebelum ilah. Sebelumnya ilah anas, orang-orang, manusia keluar, kecuali Zaid. Nah, berarti Zaid tidak keluar. Semua orang pada. Nah, sekarang kita lihat mustasna sesudahnya ilah Zaid. Zaid itu kan manusia. Sebelumnya ilah anas, karena kan manusia. Nah, berarti di sini istisna mutasil. Nah, kalau yang munqati itu mustasnanya tidak sejenis dengan mustasnanya. Kalau dan nasu ila himaron, ila himaron, ila isomon. Nah, yang mustasna himar, binatang. Mustasna itu anas. Nah, ini enggak. Itu kan istisnanya munqati. Nah, dalam ayat ini kata sebagian ulama al-lugha ada ilah. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Ini istisnanya mutasil. Artinya apa mutasil di sini? Mustasna minhunya mustasnanya sejenis dengan mustasna minhu. Jadi tidak boleh seseorang mengeraskan suara yang jelek, kecuali suara yang jelek itu dikeraskan oleh orang yang dizalimi. Apa itu suara jelek? Orang ngatain kita katain gitu ya. Dia saya katain lagi. Nah, kan berarti kita berarti mustasna sejenis dengan mustasna. Tapi kalau kita balas kataannya, kita nggak dapat pahala. Kalau kita mau dapat pahala, kita diam aja. Jadi wajaza usayyi'atin sayyi'atun misluha. Jaza usayyi'atin sayyi'atun misluha. Paman apa wa aslaha fa ajruhu Allah. Kalau orang ngatain kita dengan kata-kata yang jelek, boleh nggak kita balas pula dengan kata jelek? Boleh. Ya, tetapi paman apa wa aslaha fa ajruhu Allah.
wal jahri aidan minal qaul daripada ucapan, yakni minal qaulil qabih kata-kata jelek, illa madzulim kecuali yang dizalim. Illa istisnaun mutasilnya wal makna illa jahra madzulim kecuali jahra madzulim kecuali orang yang dizalim boleh mengucapkan kata-kata jelek dengan keras, boleh. Tujuannya untuk membalas kezalimannya. Wakilah, ada yang mengatakan ini namanya kan tafsir. Ada yang mengatakan istisna'i munqati', ya, nah berarti terputus nih. Jadi mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Nah, kalau dikatakan munqati' artinya tafsirnya. Makanya kalau dikatakan munqati', lakin al-mazlumah yajuzu ayyadhara bidun zalim. Sampai juga saja. Akan tetapi orang yang dizalimi boleh mengeraskan suara yang buruk itu terhadap orang yang zalim. Yang sama. Ulama kata ulama, la yajuzu izharu ahwalin nasil masturatil maktumah. Di anna dzalika yasiru sababan yuqo'in nasi bil-ghibah. Kata ulama tidak boleh ilham, tidak boleh menyatakan ahwalinas, tidak boleh menyatakan halnya saudara kita yang tertutup. Kan saudara kita ada rahasia-rahasianya, kekurangannya yang tertutup. Itu tidak boleh. Walaupun kita tahu itu kekurangan saudara kita tahu, itu tidak boleh kita ilhamkan, kita nyatakan kepada orang lain. Di anna dzalika yasiru sababan. Sebab kalau kita nyatakan kekurangan saudara kita itu menjadi riba. Ya. Ini kan riba. Ini hal riba itu kan definisinya kata Nabi zikruka akhoka bima yakrah. Menyebut tentang keadaan saudara kita, berita tentang keadaan saudara kita yang apabila saudara kita itu sendiri dengar berita yang sampaikan tentang dirinya, dia nggak suka, gibah. Ya. Nah, kalau dia suka, nggak jadi gibah. Kalau dia tidak suka, gibah. Walaupun itu kekurangan yang kita sampaikan memang benar-benar ada pada diri saudara kita, masih dikatakan gibah. Apalagi kalau memang tidak benar. Apalagi memang tidak dari hadiah rumah kita. Menerima hadiah padahal tak pernah menerima hadiah. Nah, berarti ini kan nggak menjadi gibah, bukan juga. Nah, riba ini dosa besar. Ya. Ini dosa besar. Ya. Dosa antara kita sama kita itu ada 3 macam. Dosa manusia sama manusia 3 macam. Satu yang berhubungan dengan harta. Ya. Nah ini masih gampang diselesaikan. Halal-halalnya masih gampang. Kembaliin sekecil apapun. Kalau memang masih ada, kembaliin. Kalau nggak ada, kembaliin pada ahli waris. Kalau tidak ada ahli waris, kalau kita nggak tahu alamat, sedekahkan dan niatkan pahalanya buat sahibul haq. Gampang masih. Yang kedua, kesalahan antara kita sama kita yaitu yang menyangkut masalah fisik. Min malin au damin fisik, pernah melukai fisik saudara kita dan sebagainya. Nah, kalau tanpa sabab yang dibenarkan oleh agama, nah itu dosa. Nah ini juga masih gampang. Kalau yang bersangkutan tidak memaafkan kecuali dengan memberikan kesempatan untuk membalas, silakan balas, gampang. Nah yang susah ini yang riba ini. Kenapa susah? Sebab kalau kita teruskan minta maaf, kita bilang bahwa kemarin saya jelek-jelekin ini, bukannya dimarahin malah pakai maaf, bukan dimaafkan maka khawatir dia makin apa? Nah ini bisa. Ya. Nah bagaimana cara halal yang menyangkut masalah riba? Sarannya Imam Ghazali, kita kembalikan nama baiknya ini ya. Jadi nama baik
baiknya yang sudah dicemarkan kita kembalikan sambil minta tobat sama Allah, minta ampun agar supaya dosa saudara kita yang kita gibahin Allah ampuni dosanya. Itulah cara halal yang menyangkut masalah riba. Nah, kita kembali kepada penafsiran ayat lain Allah udah Rasul tidak memberi. Kenapa kita tidak boleh menyatakan kekurangan saudara kita pada orang lain sebab itu termasuk riba. Kecuali ya, kalau dia membalas boleh berbalas. Tapi lebih baik jangan dibalas supaya dapat pahala. Diupinas riba. Walaupun dari kasasi riba. Walaupun dari kasasi riba. Kalau kita menjadikan akwal saudara kita, tentu akwal yang dimaksud kekurangan, itu menyebabkan nanti orang yang dengar jadi riba. Apa riba itu? Prasangka, prasangka. Jadi yang seharusnya kita husnudzon gitu, seharusnya kita husnudzon sama saudara kita, gara-gara kita sampaikan berita, ya, sedemikian rupa sehingga orang yang dengar jadi riba terhadap saudara kita yang tadinya husnudzon akhirnya dijawab suudzon. Ini riba ini luar biasa, diumpamakan oleh Allah bagaikan makan daging saudaranya sendiri yang diribai. Ia mengumpamakan bukan lagi Allah melalui firman-Nya. Wala yatabba hukum janganlah kamu riba antara kamu yang lain. La yatabba ayuhibbu ahadukum ayakula mahma akihi maitan. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara ini? Jadi diubahkan oleh Allah kalau kita dibayar saudara kita makan dagingnya dia. Ini pada waktu zaman Nabi Allah buktikan. Nabi Muhammad dapat laporan ada dua orang perempuan tidak tahan puasa Ramadan. Panas, tidak tahan ya. Nabi dapat laporan. Kata Nabi, kau ajak dua perempuan itu di hadapan. Ya. Kemudian dua perempuan tadi diajak ke hadapan Nabi. Kemudian Nabi suruh muntah. Muntah ini dua orang perempuan muntah. Apa yang dimuntahin? Daging segar. Padahal dia nggak nyawa daging. Kecuali malamnya dia nyawa daging, disuruh muntah daging. Muntah daging. Orang yang lihat heran-heran, kenapa kok perempuan muntahnya daging? Karena kata Nabi dia puasa, tetapi lidahnya nggak ikut puasa. Apa itu? Riba. Orang riba itu kenapa dua? Karena nggak mungkin orang riba diri. Nah, kalau dia ngomong diri orang aja loh. Yang satu dengerin. Makanya dua-duanya muntahkan. Lakin menzulim itu akan tetapi bagi orang yang dizalimi boleh. Lakin naman zuliman yaitu lahu izharul zulmi itu orang yang dizalimi boleh ngasih tahu orang kezalimannya gitu ya. Motor saya diambil sama si pulang. Boleh nggak saya bilang, maling, nah, kan? Boleh nggak? Boleh. Karena kalau saya diam aja kan baru hilang. Nah, orang yang dizalimi boleh. Contoh, supaya saroko ini dia lapor kepada polisi. Dan berarti di sini mengizhar lapor sama polisi bahwa pulang itu nyuri motor saya. Jadi kan riba. Ya kalau dia nggak mencuri, nggak boleh kita dibayar gitu. Ya tentu di sini kan ada saksi. Orang yang dizalimi boleh bayar dulu, izhar zulmi. Bayar dulu salah kaum ini, au kosoba, fulanun
haram ini dan lain-lain. Itu kalau memang kezalimannya berupa pencurian. Nah kalau memang dia itu menjelek-jelekin itu syatama, caci maki. Wa in syatama jadalahu ayastuma bimislihi. Nah, kalau orang mencaci maki, boleh kita caci maki dia. Dia mencaci maki dia kan berarti mengidhat kalam qabih karena dizalimi boleh ya. Jadi membalas tentang keburukannya. Tapi syaratnya la yazinu syai'an. Jangan kelebihan. Jangan kelebihan. Jadi kan kata Allah wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Jangan kelebihan. Sama. Wa yadullu ala dzalik ma'ruya an Abi Hurairah. Yang menunjukkan bahwa apabila kita dicaci maki oleh orang boleh kita balas caciannya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Al-mustabbani maqala. Ini misalnya al-mustab atau orang yang mencaci maki mustab. Dua orang maqala apa yang keduanya katakan. Apa yang keduanya katakan itu boleh membalas orang yang mencaci maki. Fa'alal awali wa fi riwayat fa'alal baqi minhuma hatta ya'tiyal madhum. Ya. Fa'alal awali minhuma. Jadi yang dosa itu yang awal gitu, yang mula-mula ghibah. Nah, sampai dibalas oleh orang yang dicaci. Kalau dibalas dengan cacian, nah, maka yang membalas yang dicaci itu hilang, pahalanya hilang. Ya. Boleh, tapi pahalanya hilang. Akhrajahu Muslim. Ini hadis riwayat hatta ya'tadi al-mazlum, sehingga yang mazlum itu ya'tadi memalas. Akhrajahu Muslim. Qala Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya selalu kalau tafsir itu berpegang kepada tafsiran Abdullah bin Abbas. Karena beliau ini terkenal dengan julukan turun-turunanul Quran, penafsir Al-Quran. Padahal sahabat-sahabat senior lain lebih banyak ketimbang daripada Abdullah bin Abbas, kan sahabat yang muda ya. Yang lain Abu Bakar, Umar, itu senior-senior. Apabila sahabat yang senior sulit memahami ayat Quran, menanyanya kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Karena beliau ini berkat doa Nabi kita Muhammad SAW saat beliau masih kecil. Ya, karena Abdullah bin Abbas ini saudara sepupu Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi Muhammad Abdullah bin kalau tadi Abdullah bin Abbas bin Abdul. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bapaknya Nabi Abdullah bersaudara dengan bapaknya Abdullah Abbas bin Abbas sama Abdullah bersaudara, jadi saudara sepupu. Saat Abdullah bin Abbas masih kecil didoain oleh Nabi. Ya, apa doanya Nabi? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid-din. Berikanlah ya saudaraku ini pemahaman ilmu agama. Pak, makanya beliau faqih ya. Wa 'allimhu ta'wil. Ajarkanlah ilmu tafsir. Nah, karena yang doain Nabi ya, maka jadi faqih, beliau orang yang pasti. Makanya beliau banyak menafsirkan Al-Quran. Sahabat-sahabat saat tidak tahu pemahamannya, nanyanya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mempunyai pandangan yang luas. Sebagai salah satu contoh, tatkala turun suratul Nasr, yaitu apa? Suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini datang suratul Nasr yang isinya berita gembira. Itu saat turun suratul Nasr, Nabi Muhammad, para sahabat pada waktu itu masih dalam keadaan susah.
karena ya di Mekah itu dikuasai oleh orang kafir belum hijrah. Tiba-tiba turun ayat, kalau kamu sabar, nanti pertolongan akan datang. Nanti pertolongan akan datang. Saat pertolongan akan datang, nanti kota Mekah yang saat ini dikuasai oleh mereka yang menyembah berhala, nanti kamu yang akan menguasai kota Mekah. Al-Fatihah. Masya Allah, ini kan kabar berita gembira. Saat itu kamu akan lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Yang pada hari ini masuk Islam bisa dihitung pakai jari, susah. Nanti semua orang datang berbondong-bondong sehingga akhir buka semua masuk Islam. Nah ini kan namanya berita gembira. Nah, saat sampai berita gembira tentu orang yang pikirannya normal tentu itu senang. Namanya kan berita gembira. Ente besok dapat duit 1 miliar, kira nggak? Ya. Kecuali Abdullah bin Abbas, orang-orang pemikiran Nabi sampaikan suratun Nasr, dia itu sedih Abdullah bin Abbas. Kan aneh kan? Orang-orang pada gembira, ya heran. Itu kata guru saya, seseorang heran akan sesuatu karena dia belum tahu sebab. Kalau orang heran itu belum tahu sebab. Tapi kalau udah tahu sebab, heran nggak? Mau sebab apa? Nah, kayak nanti orang heran itu karena nggak tahu. Orang ini lihat Abdullah bin Abbas nangis, heran, belum tahu sebab. Makanya mereka penasaran, kenapa itu nangis? Orang-orang kata, karena ini berita yang menyenangkan, kenapa itu nangis? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Nah, ini yang menunjukkan pandangannya Abdullah tentang ilmu tafsir jauh ke depan yang tidak mati oleh orang lain. Kata Abdullah, sebab apa saya menangis? Gara-gara turun itu. Karena kalau sudah datang Nasrullah, sudah kota Mekah ini akan kita kuasai, berarti pada saat itu umur Nabi Muhammad sudah tidak beberapa lama lagi. Wah, yang lain tidak sampai pikirannya seperti itu. Tentu kan apa yang dikatakan oleh Abdullah ini orang nggak begitu percaya, karena kalau belum terbukti, kan ini baru prediksi. Karena kalau Rasulullah sudah datang, nanti umur Nabi nggak berapa lama, makanya pasti. Nah, orang menunggu apa yang dikatakan oleh beliau benar nggak? Akhirnya Fathu Makkah terjadi pada tahun 10 tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad wafat tahun 10 Hijriah. Bukan. Berarti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas benar. Ada orang bertanya lagi, dari mana kamu bisa berpikir seperti itu? Apabila Fathu Makkah berarti umur Nabi nggak berapa lama. Dari mana tahunnya itu? Ya? Kata beliau, karena tugas Nabi itu selesai. Kan Nabi Muhammad tugasnya itu mengislamkan Jaziratul Arab. Ini orang-orang Jaziratul Arab sudah berbondong-bondong datang ke Makkah masuk Islam. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Adapun menyebarluaskan Islam di luar Jaziratul Arab kan tugas para sahabat generasi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah sekelumit tentang ilmunya Abdullah bin Abbas. Nah kata Abdullah bin Abbas di sini, apa kata beliau Abdullah bin Abbas ya? Kata Abdullah bin Abbas, la yuhibbullahu ayyakuma ahadun illa ayyakuna mazluman. La yuhibbullahu ayyakuma ahadun illa ayyakuna mazluman. Ini doa ada dua, ada doa minta kebaikan, ada doa minta keburukan. Kalau kita apa? Kalau minta keburukan namanya apa? Nyumpain. Ada doa minta kebaikan, ada doa minta keburukan. Nah kata Abdullah bin Abbas, Allah tidak suka seseorang nyumpain saudaranya, gitu kan? Itu suka saudaranya. Sambar bebek tuh, wah nanti nyumpain, boleh nggak tuh? Kamu yang tak kalau ente dizolimi, boleh nggak ente nyumpain? Boleh. Itu kan ilmu zolim. Ini penafsiran Abdullah
bin Abbas. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Allah tidak suka seseorang nyumpahin buat saudaranya. Illa ayakuna mazlumatan, boleh nyumpahin saudaranya itu kecuali kalau dia dizalimi. Fa'innahu qad arqasalahu ayakuna ala ta'ala, kalau ta'ala nyumpahin, kalau ta'alahu doain yang baik. Ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas boleh, Allah memberikan rukhsah. Dan rukhsah itu yang tadinya nggak boleh jadi apa rukhsah? Allah memberikan rukhsah bagi orang zalim untuk menyumpahin atas orang yang menzaliminya. Ya. Nah dari mana itu tahu dalilnya boleh kita nyumpahin? Itu diambil dari firman Allah tadi, illa man zulima. Tetapi wa in sabara, kalau dia sabar, ya, dia katain, tidak cuma sabar, ya, nggak balas, nggak apa, ya, bahwa khairun lah, itu lebih baik baginya, ya, dia lebih baik, dapat pahala. Bahkan orang dulu nih, saya baca semisal kitab Ambihul Muqtarin, ya, kitab ilmu tasawuf, cerita tentang orang-orang dulu. Ada di dalam kitab namanya Tambihul Muqtarin. Orang dulu apabila disampaikan, ya, bahwa dia diceritakan sama orang berubah, mereka itu gila, bukan marah, bukan nyumpahin, bahkan apa? Gila. Bahkan bukan hanya gila. Man, siapa yang ngomongin saya pulang? Dia bawain hadiah. Orang yang cerita itu dibawain apa? Hadiah. Parsel, oleh parsel. Bawain parsel. Ya. Sambil ya silaturahim kepada yang ceritain. Terima kasih. Mengucapkan apa? Kenapa? Karena pahala orang yang jelek-jelekin, pahalanya dikasih juga. Dikasih buat siapa? Orang yang dijelekin. Alhamdulillah kan kita nggak capek-capek sholat sunnah, tapi ada pahala. Makanya mereka itu bawain apa? Bukannya nyumpahin, kalau itu nyumpahin pahala kagak, ini kagak. Impas. Kata Abdullah bin Abbas boleh. Fa'innahu arqasalahu ayyakum ala ma zalam. Wa dzalika qaul illa man zalam. Wa in sabara fa huwa khairun. Itu kata Abdullah bin Abbas. Qala Hasan al-Basri. Nah, Nabi Muhammad sendiri dia apa? Ya orang bagaimana itu sampai betisnya berdarah-darah. Bukannya disumpahin malah diambil. Bukan. Allahumma kau ini baik lah. Karena Nabi Muhammad membeli parsel, nggak ada tukang parsel, langsung main gantinya parsel. Oleh Hasan Basri, kata Imam Al Hasan Basri ini, Hasan Basri Sayyidul Tabi'in, ya, ini termasuk tabi'in ulama. Apa kata beliau menafsirkan ayat ini? Huwar rajulu yazlimur rajulah. Seseorang menyakiti, mendolimi orang lain, kan mendolimi banyak dulu. Mengibahin apa? Palayatmu alih, dia nggak boleh nyumpahin, ya. Nggak boleh nyumpahin sama orang yang dolimin. Kenapa nggak boleh? Walaupun nggak dosa, nggak boleh, jangan. Ya. Tapi apa? Ya, doain. Apa doanya itu? Allahumma a'inni alaihi. Kalau ente kesel sama orang yang dolimin, cara nyumpahinnya itu bukan sombong gue, apa lagi ini? Apa itu yang gitu dong? Biasanya abrak kereta nih. Jadi cara mendoakannya dengan kata-kata apa? Allahumma a'inni alaih. Allahumma a'inni alaih. Ya Allah a'inni alaih. Tolonglah aku. Ya Allah tolonglah aku atasnya. Berikanlah aku kemenangan. Nah itu cara nyumpainnya yang bagus. Jangan nyumpain sama bebek, abrak kereta. Allahumma istakhrij li haqikum. Ya Allah, istakhrij li haqikum. Kembalikanlah hak aku yang diambil. Itu kendali.
cara mendoa ini itu tujuannya ya. Allahumma hal baini wa baina ma yurid. Ya Allah, apa hal ya? Hal baini wa baina ma yurid. Lepaskan. Iya. Antara aku dengan apa yang dia inginkan. Doa-doa yang baik-baik. Wakilah nazarat, ada lagi penafsiran berikutnya. Makanya ayat ini banyak sekali penafsiran. Ada lagi yang menafsirkan mengatakan bahwa ayat ini, ayat apa itu tadi? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Ada lagi yang menafsirin begini. Kalau yang tadi kan yang menzalimi, yang mencaci maki, menggibah. Ada lagi yang dizalimi, tamu nih. Saya datang di rumah orang nggak disediain teh. Seperti zalim itu, ya. Bukan haknya kamu dihormati. Kamu beritahu nggak dikasih makan, nggak dikasih apa. Nah, berarti kamu itu dizalimi oleh rohibut. Baik, boleh nggak kita katain ini? Jadi ada yang menafsirkan ayat ini turun bidlai tamu Iza nazala biqaumin. Tapi di sini yang dimaksud tamu itu tamu dari jauh, bukan tamu yang biasa ngobrol itu tetangga datang. Maksud setiap dia datang kita kasih makan. Ini maksudnya tamu dari jauh, ya, dari jauh mampir di situ. Dia mungkin ada tujuan yang belum tercapai, mampir situ ya. Itu tamu yang maksud. Apabila ada tamu beristirahat ya, nah, ya, yang di di sini kita bisa nazar di komen tamu itu beristirahat di satu rumah saudaranya di kampung itu. Namun lam yukiru, penduduk kampung itu tidak apa, ada kirot baik namanya, nggak menjamu. Jadi orang-orang nggak ada yang mau memberikan tempat buat istirahat, nggak ada yang ngasih makan. Walam yuksinu, dia patah tuh. Penduduk kampung di situ tidak apa tuh, menjamu lah ya. Falahu ayashkuwa masana abi. Maka tamu yang dizalimi itu boleh ya. Masih tahu orang sini ya. Orang sini apa ya? Orang sini pada jahat-jahat, saya datang ke sini nggak ada, nah, boleh tuh. Boleh nggak tuh? Boleh. Nah Allah Ta'ala mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Tamu yang seperti ini termasuk orang yang dizalimi. Sebab haknya tamu untuk kita berikan tempat buat istirahat dan boleh, dan tempat untuk ya makan dan lain sebagainya. Enggak gibah ya mereka. Enggak gibah ya. Ya tidak kecil lah. Baik. Orang mujahid, kata mujahid, wabah dulu yang tinggi berwajib. Kalau yang tadi kan tamu beristirahat di suatu kampung, penduduk kampung nggak ada yang open juga. Nah kalau menurut mujahid, seseorang datang ke rumah orang itu ya. Apa dulu yang itu berwajib, seseorang musafir, seseorang tamu datang bertamu ke rumah seseorang. Pala yuksinu, dia patah, yang punya rumah tidak apa ya? Nah, tidak menghormatkan. Payah pelindungin ini, boleh dia keluar dari rumah itu, ya dulu ya, boleh kasih tahu orang lain angkat-angkatnya. Asal dia pati si pulang itu ya. Si pulang itu sohibul baiknya, saya datang dia itu nggak kasih saya makan. Asal dia Wakil Muqatil, ada lagi penafsir namanya Muqatil, nazarat fi Abi Bakrin Siddiq. Ayat ini Allah turunkan sababnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Bukan lantaran Abu Bakar nggak menerima tamu, bukan lain. Ini jangan berpikir soal dulu. Ayat ini turun kepada Abu Bakar dan Muqatil. Apa itu kisahnya ini? Anna rajulan nalak minhu, bahwa Abu Bakar diomongin sama orang. Kalau bahasa kita kan diomongin jelek-jelekin. Itu bahasa Arabnya nalak minhu. Abu Bakar dijelek-jelekin, digibain oleh seseorang. Abu Bakar diem aja, nggak balas. Wan Nabi hadir, Nabi saat itu hadir, Nabi ada.
Nabi hadir di situ, ada orang jelek-jelekin Abu Bakar, Nabi hadir. Masa kata anhu Abu Bakar, Abu Bakar yang dijelek-jelekin nggak balas, diem aja. Nabi hadir. Nah Abu Bakar diem jelek-jelekin, milon. Nah, orang itu berkali-kali, ya. Jelekin lagi, ya. Abu Bakar diem aja, ya. Cuma roda alaih. Nah kemudian karena berkali-kali Abu Bakar apa? Ngomong juga. Akhirnya Abu Bakar balas, kan? Dia kan balas boleh kan? Ya. Abu Bakar balas. Setelahnya Abu Bakar balas, Nabi Muhammad bangun gitu. Fakoman Nabi Yunus. Tadi saat Abu Bakar dicaci maki pertama kali, Abu Bakar diam, Nabi hadir. Caci maki kedua kali, Abu Bakar tetap nggak balas, tetap Nabi ada di situ. Tatkala Abu Bakar tadi itu membalas cacian orang, kemudian Abu Bakar Nabi Muhammad bangun dari majelisnya. Maka Nabi, maka Abu Bakar tanya, Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sebelum Nabi berangkat nih, ya Rasul, syatamani malam takuli lahu syai'an. Orang tadi itu nyaci maki aku nggak balas. Ya. Kamu nggak bilang apa-apa, kamu ada hadir. Ya. Hatta izarodatu, sehingga ketika orang itu mencaci maki aku yang 3 kali aku balas, kenapa kamu bangun? Tadi pada waktu saya diam lagi kamu masih di sini. Kok kenapa saat saya balas kamu bangun? Itu pertanyaan Abu Bakar kepada siapa? Apa jawabannya? Nah, Qala Nabi, Inna malakan kana yujibu angkat. Saat kamu dicaci maki tadi, kamu nggak balas, kamu diam, itu malaikat tuh. Ya. Malaikat doainin kan, yang nggak balas itu. Malaikat yujibu angkat. Tatkala kamu balas cacian orang tuh, falam mawadata alaihi dahal malak. Malaikat yang tadi doain ente diganti sama setan. Malaikat pergi diganti apa? Setan. Makanya aku ikut bangun sama-sama malaikat. Kenapa aku ninggalin setan? Ketika malaikat pergi, maka datanglah apa? Setan. Gara-gara orang caci maki, kamu apa itu? Kamu balas. Oleh karena itu oleh karena itu aku bangun, ya, sama-sama malaikat yang meninggalkan engkau gara-gara kamu apa itu? Nah, turunlah ayat ini. Apa itu ayat ini? Ya, wa kana Allahu sami'an. Inilah ayat wa kana Allah, ini mengakhiri ayat la yuhibbullahu jahra su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an. Dan adalah Allah Maha mendengar. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Ya Allah Ta'ala Maha mendengar apapun didengar. Tapi yang di sini yang dimaksud doanya orang yang dizalimi. Dan satu hadis Nabi mengatakan ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi kalau doain dijabah itu. Makanya kalau kita ini orang tua dizalimi anak, jangan sekali-kali yang pengen anak. Kalau kita bilang Allah, itu bilang anak bilang anjing tuh. Akhirnya anaknya jadi teman. Itu ada namanya maling kundang. Maling kundang itu kan disumpahin namanya jadi batu. Akhirnya kan jadi batu. Itu doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Allah Maha mendengar doanya orang yang dizalimi. Aliman, Allah Maha mengetahui bima fi qalbi, dengan apa yang ada di hati orang yang dizalimi. Jadi walaupun orang yang dizalimi itu enggak nyumpahin pakai mulut pun di hati Allah Ta'ala tahu, ya. Falyattaqillah, oleh karena itu hendaknya kamu takut sama Allah. Wala yaqulu illal haqqa, janganlah kamu berkata kecuali perkataan yang benar yang baik. Nah itu tafsir daripada ayat la ilaha illallah. Kemudian ayat berikutnya
in tubdu khairan aw tuquhu aw ta'fu an su' fa inna Allah kana afuwan qadir. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan